Ismail, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Kepada para bapak dan para ibu, alhamdulillah kita di bulan yang penuh barokah, bulan mubarak, bulan Ramadan, kita bisa berbagi, sharing ya Bu ya, Bapak Ibu. Di sini bukan saya mengajari, tapi di sini kita berbagi Bu, sharing bagaimana kita menghafal Asmaul Husna secara cepat, secara singkat dengan metode memaksimalkan otak kanan kita. Jadi tidak menyampingkan otak kiri, tetapi kita pembahasan adalah khusus memaksimalkan daripada otak kanan. Dalam hal mengingat, memang otak kanan diakui lebih dominan, lebih punya power dibandingkan otak kiri ya Bu ya. Tapi berkenaan dengan memaksimalkan keimanan kita, tentu bukan pakai otak ya Bu, pakai hati. Nah nanti bagaimana sinkronisasi antara memaksimalkan otak kanan kita terhadap hati kita biar bisa nyambung. Artinya betul-betul ada getaran di sana. Nah ini saya, alhamdulillah sebenarnya menghafal Asmaul Husna ini sudah saya create sekitar bulan Februari tahun 2009 Bapak Ibu. Sudah cukup lumayan lama ya. Dan hal ini sudah dipublis di mana-mana, wabil khusus sudah dibeli hak edarnya sama ESQ Learning Center. Dan kebetulan kami di samping menciptakan juga memproduksi produk ini juga. Oke, nggak panjang lebar, langsung saja kita materi ya Bu. Nanti boleh Ibu pakai note, boleh catat boleh, atau memang sembari mendengarkan juga boleh. Nah, kita share untuk materinya, kita sementara masih menggunakan PowerPoint. Sudah terbuka semuanya Bapak Ibu? Masih ada yang belum? Iya. Sudah terbuka? Sudah? Sudah Ya. Oke, baik. Ini alhamdulillah jaringan juga tadi agak sedikit gangguan Bapak Ibu. Sekarang alhamdulillah jaringan sudah bagus. Oke, baik. Kita perkenalkan saja. Ini seputar profil ya Bapak Ibu. Saya itu memang dari dulu berkutat di Pro Syariah, kemudian lama di animasi, kemudian juga pernah menekuni Tibun Nabawi, kemudian juga business owner, coaching klinik bisnis muslim di KPMI, Komunitas Usaha Muslim Indonesia. Nah, ini foto lama ya Bu ya, foto barunya udah kelihatan. Nah, oke, baik. Sebelum menginjak materi yang paling inti, marilah kita sama-sama buka dengan suratul Fatihah. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadihin niyyah wal kulli niyatin sholihah wa ila hadratin nabi Mustafa Rasulullah al-Fatihah. Hari Sabtu kemana Pak? Pak Jaya? Iya, karena amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik Bapak Ibu semuanya, mari kita coba langsung ke materi inti. Jadi tentu dengan ayat suratul Fatihah, Bapak Ibu semua nggak asing lagi ya Bu ya. Tapi pernah nggak Bu, di dalam benak kita setiap hari kita sholat, kita pernah merenung nggak Bu tentang artinya Bu? Jadi kalau kita bicara bahasa Arabnya, membaca suratnya, kita nggak asing lagi. Tetapi mungkin dari sebagian kita belum memaksimalkan bagaimana kita memahami daripada arti apa yang kita baca. Nah ini pentingnya Bu, karena ingatan sama nyambung ke hati itu memang gampang-gampang susah. Betul kan? Benar ya? Kira-kira gitu ya. Oke, nah sebelum saya menginjak ke materi, nah saya punya dasar pemikirannya adalah di dalam Al-Quran tentu ya, sebagai kitab panduan kita. Quran surat Al-A'raf ayat 180, Allah berfirman, A'udzubillahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, walillahil asmaul husna wad'uuhu biha
wa dzarul ladzina yulhiduna fi asma'i sayujzauna ma kanu ya'malun. Jadi hanya milik Allah lah asmaul husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut asmaul husna itu dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran. Ya, dari kebenaran menyebut nama-nama. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Ini dasar pemikiran yang paling fundamental. Yang kedua, dalil yang lain. Jadi dalam Al-Quran, surat Al-Hazir ayat 24, Allah mengatakan, Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardh, wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai nama-nama yang paling baik. Bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan ada di bumi. Dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Ini dasar pemikiran yang kedua. Dasar pemikiran yang ketiga, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Artinya, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, melainkan Dia yang mempunyai asma'ul husna, nama-nama yang baik. Quran surat Toha ayat 8. Nah, kita langsung pada merujuk ke diri kita sendiri, Bapak Ibu. Jadi, tipe manusia di dalam mengenal asma-asma Allah, ya, mengenal Allah Ta'ala itu ada dua macam. Pertama, orang itu mengenal Allah itu hanya sekedar mengenal saja, Bapak Ibu. Jadi dalam kehidupan sehari-hari dia ala kadarnya saja mengenal Allah. Nah, yang termasuk dalam golongan ini itu siapa saja? Boleh Ibu cek. Ini terjadi pada umumnya manusia. Apakah dia itu baik, apakah dia itu jelek, taat, atau yang suka berbuat maksiat sekalipun. Nah, ini kelompok orang yang hanya sekedar mengenal. Ya, jadi ala kadarnya saja mengenal Allah Ta'ala. Yang kedua, pengenalan yang menimbulkan rasa. Nah, ini yang paling penting nih Bapak Ibu ya. Jadi maksudnya gimana? Pengenalan rasa itu bisa mencakup malu, cinta, bergantungnya hati, memiliki rasa rindu, takut, bertaubat, selalu dekat, dan senantiasa menghadap kepadanya. Nah, ini yang akan kita maksimalkan di kelompok yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala yang betul-betul menimbulkan rasa. Nah, caranya gimana? Nah, tentu kita salah satunya dengan metode menghafal Asmaul Husna ini. Nah, Allah Ta'ala itu menyeru pada manusia di dalam Al-Quran untuk mengenalnya itu ada dua macam jalan. Pertama, memperhatikan makhluk-makhluk ciptaannya. Kira-kira betul atau betul, Bapak Ibu? Halo? Suaranya nggak ada yang jawab nih. Iya, betul, Ya, betul, Pak. Betul ya, jelas ya. Baik. Jadi pertama dalam memperhatikan makhluk-makhluk ciptaannya. Itu apa aja? Karena hal tersebut lebih memahamkan manusia itu kepada nama-nama dan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, merenungkan ayat-ayat Allah. Mempelajari dan memahami makna nama-nama dan sifat daripada Allah dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Barang siapa yang merenungkan tentang ciptaannya dalam alam semesta ini, maka menunjukkan kepada iman tentang kesempurnaan Allah Ta'ala. Nah, ini yang penting kita harus lakukan setelah kita betul-betul merasakan manfaat daripada menghafal sifat-sifat atau nama-nama baik daripada Allah. Nah, langsung kepada gambar nih Bu. Semua mesti paham ya. Ini adalah gambar otak. Nah, gambar otak, kenapa saya tampilkan gambar otak ini? Nah, gambar otak ini adalah salah satu bagian tubuh kita sebaik-baik ciptaan Allah. Jadi, sebaik-baik ciptaan Allah itu adalah manusia yang memiliki akal ataupun otak.
kecuali manusia yang nggak punya otak ya Bu ya, Bapak ya. Nah ini disayangkan sekali. Nah saya cerita kepada bagian tubuh yang luar biasa ini, maka akan muncul rasa sifat mengagungkan, mengesahkan Tuhan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dalam hati kita terucaplah ahabbul kalami ilallahi arba'un. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, inilah yang diharapkan kita selalu berzikir ya, berzikir dan berzikir karena mengakui akan keesaan dan semua ciptaan Allah sangat luar biasa. Nah, ini pentingnya kita memahami itu, Bu. Nah, ini masih seputar otak nih, Bu. Seputar otak di literatur yang sudah ada, banyak beberapa kalangan membagi beberapa bagian. Otak itu ada yang berfungsi kognitif, knowledge, discovery, ya, pengembangan informasi, berpikir logik, dan aptitude, bakat atau bawaan dari lahir. Nah, ini bisa karakternya bisa dibaca lewat ya salah satu ciptaan Allah yang luar biasa ini, yaitu otak. Nah, saya akan sedikit berbagi bagaimana memetakan otak kanan dan otak kiri. Tentu bahasan di sini adalah otak kanan ya Bu ya. Jadi otak kanan itu, right function itu umumnya dia itu lebih dominan kepada kreativitas. Di samping kreativitas, dia juga lebih condong kepada perasaan akan sebuah seni. Ya, ini fungsi daripada otak kanan. Kemudian otak kanan itu dominan lebih kepada imajinasi. Imajinasi, khayalan, ya kan, kemudian intuisi, insight, pandangan-pandangan, kemudian cara berpikir secara menyeluruh, holistic thoughts, jadi berpikirnya menyeluruh dari A sampai Z itu full. Nah, ini jadi dominan daripada otak kanan. Musik, pengenalan musik, 3D, dan kontrol daripada tangan kiri. Nah, ini juga salah satu ciri daripada orang yang memiliki faktor dominan otak kanan lebih besar dibandingkan otak kiri, dan sebaliknya. Kalau di sini ada otak kiri, nggak perlu saya jabarkan karena memang berkebalikan dengan otak kanan. Nanti suatu saat kita bisa sesi pengetahuan tentang otak kiri ya Bu ya. Untuk sementara saya fokus di otak kanan. Baik. Nah, langsung kepada fenomena nih Bu. Ini udah mulai fokus ya Bu ya. Bapak Ibu siap? Siap semua, halo? Suaranya mana ini? Siap. Siap. Nah, Siap. baik Bu. Nah, kita coba mau ngetes nih Bapak Ibu. Di sini saya akan cek fenomena kekuasaan Allah Ta'ala itu benar nggak ada di diri kita. Yuk, kita coba. Coba tes IQ Anda dengan menghafal angka di bawah ini, Bu. 30 detik saja. Di samping Ibu boleh disiapkan handphone, dibuka aplikasi apa Bu? Stopwatch ya. Untuk menghitung benar nggak, kita bisa menghafal nggak angka-angka ini, Bu. Ya, sudah siap semua nggak, Bu? Bapak Ibu sudah siap stopwatchnya? Nah, ini ada beberapa angka. Saya hitung 30 detik dari sekarang. Ibu coba ingat-ingat 2005 dan seterusnya. Ibu coba ingat ya. 30 detik. Saya hitung dari sekarang ya. Coba ingat-ingat 1, 2, 3, 4, 5. Nanti saya berhenti stop ya Bu ya. Ayo coba ingat-ingat. Cukup ya 30 detik ya. Nah, saya tutup lagi Bu. Kira-kira masih ingat nggak Bu? Ada yang bisa sebagian, ada yang bisa sampai full. Nah, inilah jadi otak kanan kita itu akan merespon. Padahal tadi adalah sebuah tulisan. Tulisan itu berarti otak kiri yang bermain. Tetapi cara mengingat yang lebih simple itu ternyata susah juga untuk otak kanan, otak kiri mengolah. Nah, kita coba lagi. Nah, ayo Ibu, Bapak, dicoba. Masih ingat angkanya sampai angka yang terakhir, 30 detik. Saya tutup lagi. Sorry. Nah, sudah? Ada. Masih ingat?
Masya Allah, luar biasa. Hari Sumpah Pemuda. Ya. Oke. Ya. Ada yang bisa jawab? Ibu Khairunisa, Ibu Sasti? Ada Hari Sumpah Pemuda, ada yang terakhir gerakan 30 September, Hari Ya. Kemerdekaan RI. Masya Allah, ini udah tahu ya. Oke, baik dari yang lain mungkin. Nah, ini salah satu metode. Jadi metodenya adalah kita coba pakai warna dulu. Jadi di otak kiri itu lebih beragam dengan memainkan satu warna. Nah, otak kanan berkebalikan daripada otak kiri. Dia akan memetakan angka-angka ini dengan beberapa warna. Dan di sana ada arti atau cerita. Nah, inilah yang memudahkan kita mengingat. Maka cara ingat kita itu akan lebih dikuatkan dengan memori yang membaca akan sebuah warna. Coba Bapak Ibu sekalian perhatikan, warna biru apa Ibu? 20, 05, 19, 08. Kalau saya boleh cerita, ini adalah hari Kebangkitan Nasional. Nasional. Kemudian angka sebelahnya adalah warna hijau. Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda tanggal 28 bulan 10 Oktober 1928. Oke ya. Kemudian warna merah 17 Hari bulan Kemerdekaan. 8 1945. Berarti kita cerita akan Hari Kemerdekaan. Nah, yang terakhir warna Ungu. ungu. Warna ungu menceritakan ada gerakan 30 September. 30 bulan 9 tahun 1960. Nah, yuk coba kita tutup. Yuk Bapak Ibu sekalian, coba ingat lagi. Nomor di awal, nomornya berapa aja Bu? 20 05 1908. Luar biasa. Di sampingnya? 28 Oktober 1928. Luar biasa. Sampingnya lagi? 17 Agustus 1945. Masya Allah. Di sampingnya lagi? 30 September 1965. Luar biasa, subhanallah ya, Masya Allah. Nah, inilah metode-metode yang nantinya kita akan cerita. Jadi ini latar belakangnya, kita membuat daya ingat lebih, memorinya lebih kita kuatkan dengan materi gambar. Ya. Jadi maka muncullah rasa kagum, rasa akan ciptaan Tuhan yang Maha Kuasa, maka lisan ini wajib hukumnya untuk mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, inilah kita betul-betul memaknai ternyata di kepala kita itu ada otak yang memang luar biasa. Padahal kita sendiri, kira-kira kalau boleh bertanya, ada yang pernah lihat otaknya sendiri nggak Bu? Enggak. Nggak bakalan bisa. Tapi percaya nggak Bu, di tubuh kita ada otak? Percaya. Ada. Luar biasa. Nah, inilah jadi ilustrasi bagaimana kita menghayati dan betul-betul bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, metode menghafal Asmaul Husna ini saya akan bagi beberapa bagian. Jadi ada 2 slide yang nanti insya Allah akan saya berikan kepada Bapak Ibu sekalian bagaimana cara menghafal. Dalam 1 slide itu sudah mengantongi nih Bu 9 nama. Ya, jadi kita bagi beberapa slide. Kalau 99 nama itu kita akan bagi menjadi 10 slide Bu. Slide pertama, saya akan cerita tentang dalam sebuah ruangan. Nah, di dalam sebuah ruangan itu ada apa aja? Bapak Ibu boleh membayangkan di ruangan itu apa aja sih sebenarnya, ada apa aja. Nah, nanti masukkanlah ke dalam memori otak kanan kita. Nah, nanti nanti kalau sudah memorinya sudah tersimpan di sana, maka hati akan mengambil pelajaran ibro dari daya ingat kita. Oh, dengan mengingat ini maka hati akan ingat. Kira-kira gitu ya Bu, Asmaul Husna. Nah, dalam slide yang kedua nanti ada 10 nama yang insya Allah dalam waktu yang singkat, waktu yang cepat, Bapak Ibu bisa langsung menghafal juga. Tentu dengan metode yang sama. Ada cerita, ada gambar, dan ada tes IQ di tempat.
Nah, ini nanti kita buktikan. Oke, udah siap semuanya? Kita langsung bab pertama. Nah, gini. Kira-kira gambar apa ini, Bu? Dalam satu ruang. Nah, betul. Ya, jadi dulu saya tahun 2009 saya coba bikin layout, saya coba iseng-iseng menggambar ya, mewarnai, tapi jadikan sebuah cerita. Cerita ini nanti jadi sebuah daya ingat yang menghantarkan ke hati. Maka hati ini akan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Karena apa? Dengan melihat gambar saja saya sudah mensyukuri nikmat Allah yang sangat luar biasa. Nah, saya akan beberapa sharing materi gambar ini. Jelas ya Bu gambarnya Ibu? Atau masih ada? Jelas. Jelas ya? Baik. Jadi di dalam sebuah ruangan ini Bu, di dalam sebuah ruangan ada benda-benda atau gambar-gambar yang bisa dimasukkan ke dalam memori kita. Contohnya misalkan ini ada 2 orang anak sedang bermain catur, ada seorang bapak-bapak atau ayah sedang duduk di sofa, kemudian ada gambar figura, ya kan? Kemudian ada ibu-ibu lagi buka apa ini? Buka pintu. Kemudian ada seorang kakak ini lagi menyisir rambutnya ya. Jadi berkaca di depan cermin. Kemudian adiknya yang lain lagi sedang bercengkrama bicara masalah handphone. Ya, kemudian di sebelahnya ada kotak ini, ada kotak isinya kotak amal, kemudian di atasnya ada sebuah peta Jawa Barat. Nah, apa yang ingin saya sampaikan? Nah, di sini adalah salah satu kita cara cepat mengingat clue. Clue idenya itu apa? Nah, dimulai dari arah sini, Bu, berkebalikan arah jarum jam. Jadi mulai dari berkebalikan arah jarum jam ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk kita cerita dulu, Bu. Di dalam sebuah ruangan, yuk kita fokus sama-sama. Di dalam sebuah ruangan, di pojok, ya, ada 2 orang anak, ya, namanya Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Keduanya sedang bermain catur, penuh rasa kasih sayang. Ya, kemudian di sebelahnya ada seorang ayah duduk di atas sofa, bagaikan Raja Malik. Ya, kemudian di atasnya ada sebuah figura gambar menara Masjid Kudus. Nah, di sampingnya ada ibu-ibu membuka pintu, mengucapkan Assalamualaikum. Ya. Kemudian di sebelahnya ada kakak sedang bercermin, mukanya di depan cermin. Kemudian di sebelahnya ada adiknya sedang bercengkrama. Kak, ini HP-mu, aku minjam ya. Nah, kira-kira gitu. Nah, kemudian di sebelahnya ada kotak amal, aset zis, zakat, infak, sedekah. Kemudian di atasnya ada peta. Peta mana ini? Peta Jawa Barat. Nah, kita mulai dari mana? Yuk kita sambil pelan-pelan. Kita mulai saja langsung ya Bu ya, slide-nya. Nah, di pojok ruangan ada 2 orang anak, namanya Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Keduanya sedang bermain catur. Ya, yang pertama Abdul Rahman dan Abdul Rahim. Ya. Kalau ingat nih clue-nya Bu, clue-nya, kata kuncinya. Kalau ingat catur, ingat 2 orang anak ini, maka hati kita narik nih dari otak kita nih, otak kanan kita. Ingat Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Bu. Nah, kita maksimalkan Bu, 1 detik. Kemudian di sebelahnya ada seorang ayah duduk di atas sofa bagaikan Raja Malik. Ingat sofa, ingat ayah, ingat Malik. Maka hati kita langsung terpaut Asmaul Husna, Ya Malik. Di atasnya ada sebuah figura. Nah, figura ini ada gambar menara Masjid Kudus
yang putih suci bersih. Ya, jadi ada figura, ada gambar Menara Kudus. Maka hati kita ingat Asmaul Husna, ya Kudus. Di pintu, ibu membuka pintu, mengucapkan salam. Assalamualaikum. Mukanya berseri-seri, penuh kedamaian. Kalau ingat pintu, ingat buka pintu, ada ibu-ibu, maka ingat salam. Maka hati kita ingat Asmaul Husna, ya salam. Di sebelahnya ada seorang kakak menghadap muka dalam cermin. Clue-nya diambil, Bu. Muka cermin, saya ambil kata-katanya saja. Mukmin. Nah, kalau ingat cermin, ingat kakak sedang nyisir rambut, maka hati kita bergetar. Ya kan? Asmaul Husna yang kita ingat, apa, Bu? Ya mukmin. Kira-kira gitu ya, Bu. Nah, kemudian di sebelahnya seorang adik mengatakan, Kak, ini HP-mu, hai, minjam ya, akan aku jaga dan aku awasi, Kak. Kata-kata HP-mu, hai, minjam, saya singkat, Bu, saya simpelkan kata-katanya. Maka hati kita ini akan langsung ya bergetar, mengingat Asmaul Husna, ya Muhaimin. HP-mu, hai, minjam, ya Muhaimin. Nah, kira-kira gitu, Bu. Nah, di sampingnya ada kotak amal. Tertuliskan di situ aset ZIS, dikelola oleh pengurus yang gagah. Nah, di situ aset ZIS, maka hati kita akan selalu ingat Asmaul Husna, ya Aziz. Kemudian di atasnya ada sebuah peta Jawa Barat yang sangat perkasa. Nah, ingat peta, ngejabar, maka hati kita akan ingat Asmaul Husna, ya Jabbar. Gampang atau susah, Ibu? Bapak, dalam mengingat? Gampang. Insya Allah. Insya Allah. Yuk kita coba tes ya. Kita coba tes. Nah, kita dengarkan sekali lagi videonya. Ayo perhatikan. Hilang. Ya Malik, ya Malik, ya Kudus. Ya Rahman, ya Rahim, ya Malik, ya Ya Kudus. Kudus. Ya Salam, Ya Mukmin. ya Muhaimin, ya Aziz, ya Jabbar. Ibu Nur pinter. Yang ini ya salam. 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 Ya mungkin muka Ini cermin. mukmin, muka dan cermin ya mukmin. Mukmin. Ya mukmin. Pinjamnya dulu. Ini belum gambar. Ya mukmin. Jangan memperlukan. Muhaimin. Mukmin. Ya mukmin. Ya Muhaimin. Hai, minjem. Ya Muhaimin. Minjemin. Muhaimin. Ya Muhaimin. Hatimu tak pinjam. Sedis Aziz. Muhaimin. Ya Aziz. Aziz. Ya Aziz. Aziz. Ya Aziz. Jabar. Ya Aziz, ya Jabbar. Ya Jabbar. Ya Jabar. Memang pikirannya pada saat ketemu kali ini kan Masya Allah. Sudah siap, Ibu? Sudah hafal? Sudah. Nah, Insya kita Allah. coba tes. Ini ada apa ini gambarnya? Ada gambar apa bukan? Enggak ada. Nah, yuk kita tes coba satu-satu. Kita cukup munculkan angka saja ya. Ibu langsung sebut namanya ya, Bu. Bapak Ya. Ibu boleh sebut langsung. Yuk kita tes.
Soleh. Apa Bu? Ya Ya Rahman. Ya Apa Bu? Rahman, ya Rahim, Ya Ya. Malik, Ya Malik. ya Malik Qudus, Kudus, Kudus. Ya ya Salam, Ya Salam. Ya Ya. Mu'min, Ya Mukmin. Ya Ya Muhaimin, Muhaimin. Ya, Ya oke. Aziz, Ya Aziz. Oke. Ya Jabar. Jabar. Masya Allah. Kita pelan-pelan. Ya, karena nggak ada gambar kan, tapi berupa angka. Nah, memori kita coba kita pancing. Sekarang kita dibalik. Tadi dari nomor 1, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, ke-9. Sekarang kita dibalik dari nomor 9 ke 8 sampai ke nomor 1 dengan mengingat tadi gambar apa yang Ibu lihat. Masih ingat nggak kira-kira? Yuk, kita mulai dari nomor 9. Apa? Jabar. Ya Turun ke Jabar. bawah. Jabar. Sorry. Ya Turun ke Jabar. bawah. Ya Ya Aziz. Aziz, Ya. Ya, oke. Turun ke bawah lagi. Ya Muhaimin. Muhaimin, Turun ke bawah lagi. Ya Mukmin. Mukmin, Turun ke atas, ke bawah lagi. Ya Salam, Ya Ya Salam. Kudus, Kudus, Ya ya Kudus. Malik, Ya 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 Malik, Kudus. Ya Malik. Ya Rahim, Ya Ya Rahim. Rahim, Rahman. Ini nggak ada gambar, masih belum kebayang Bu, atau sudah kebayang? Udah kebayang. bayang dari Sekarang lagu aja. pertanyaan yang ketiga, saya akan coba tes dengan memancing kalimat clue-nya saja. Hah? Contoh, misalkan nanti saya akan random. Saya akan tanya Bapak Ibu bagaimana cara mengingat cepat dengan menanyakan random. Misalkan begini, saya ambil contoh clue-nya. Kalau kita ingat kotak amal, maka Ibu akan ingat Ya Aziz, luar biasa. Aziz, ya. Kalau saya tanya ada handphone, maka Ibu ingat Muhaimin. luar biasa. Muhaimin, Kalau saya tanya ada catur, maka ingat Ya Rahman Rahman, Rahim. Ya luar biasa. Rahim, Tapi kalau saya tanya di situ ada pintu, dibuka ibu-ibu, Ya maka Ya ingat. Salam. Salam. Ya Salam. Kalau saya tanya di atas ada figura, maka ibu ingat. Kudus. Ya Luar biasa. Kudus. 1 menit ada Bu, kira-kira kapan? Ya ada. Yuk kita tes Ya. lagi. Cepat, dengan cara cepat. Dengan penomoran lagi. Ayo. Ya ya Rahman, Rahman, ya Rahim. Ya Rahim, Malik, Ya Ya Malik. Kudus, Ya Kudus. Ya Salam, Ya Ya Salam. Mu'min, Ya Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Aziz, ya Muhaimin. Aziz, Ya Aziz. ya Jabar. Jabar. Masya Allah. 9 nama sudah dikantongi dalam 1 menit. Bu. Alhamdulillah. Luar biasa. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah ya. Yuk kita ulangi lagi. Kita tes lagi. Nah, oke, ingat-ingat lagi Bu. Oke, Ya Rahman, Ya Rahim. saya pakai kursor. Ibu langsung cepat jawab ya. Ya. Oke ya, kita random. Di dalam sebuah ruangan, saya akan mengingat Asmaul Husna secara random. Benar nggak otak kanan kita itu mereview secara cepat? Yuk kita tes sama-sama. Siap ya, fokus ya. Kalau saya tunjuk di sini, maka ingat. Ya Jabar, Jabar. Luar biasa. Kalau ingat di sini, maka ingat. Ya Rahman, Rahman, Kalau saya tunjuk di sini, maka ingat. Ya Salam. Salam, Kalau ingat di sini, maka ingat. Ya Muhaimin, Muhaimin, Kalau ingat di kaca, maka ingat. Ya Mu'min. Masya Allah. Amin ya. Ayo, siapa dulu? Kita mulai. Boleh kita lihat? Boleh dites? Yuk, kita coba tes dulu. Masya Allah. Oke, Pak Dedi silakan, persilakan salah satu yang mau mempresentasikan diri. Ini slide sama saya. Jadi Ibu tadi sudah melihat, kita akan ngetes, benar nggak hafal 9 nama? Nggak ada apa-apa nih di sini Bu, nggak ada gambar, nggak ada suara, nggak ada teks. Coba monggo Pak Dedi, silakan. Silakan Pak atau Bu Sesti dulu deh, Bu Sesti. Ya, Bu Sesti. Ayo. Silakan Bu Sesti. 9 nama. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Malik, Ya Kudus,
Ya salam, ya mukmin, ya muhaimin, ya aziz, ya jabbar. Masya Allah. Allahu Akbar. Bapak langsung Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Sekarang Alhamdulillah. saya tanya random, Bu. Siap-siap, fokus. Kalau saya tanya di sana ada handphone, maka ingat Ya Muhaimin. muhaimin. luar biasa. Kalau di sana ada pintu, maka ingat Ya salam. Masya Allah. Kalau di sana ada catur, 2 orang, maka ingat Ya rahman, ya rahim. Masya Allah. Kalau di situ ada peta, maka ingat Ya jabbar. Masya Allah. Kalau di situ ada figura, maka ingat Ya kudus. Subhanallah. Ya, ini jadi membuktikan bahwa otak kanan kita memang betul-betul luar biasa. Karunia Allah yang sangat dahsyat memori kita. Kira-kira enak gak Bu dakwah kayak begini Bu? Enak banget. Simpel ya Bu ya. Nah, jadi- Iya. Bagus kita tes Pak Ahmad Ihsan ya. Oh iya bapaknya. Monggo Pak Ihsan, monggo Pak Didi. Silakan Waktu. Pak Ahmad Ihsan. Dari pertama. Oh enggak, Pak Ihsan dari atas ke bawah. Pak Ihsan tadi dari bawah ke atas sudah ada. Sekarang dari atas ke bawah. Dengan memori dipanggil otak kanannya. Ayo, coba. Masya Allah. Mulai dari atas, nomor 9. Jabbar. Paling Ya. atasnya. Turun ke bawah, Pak. Aziz. Turun ke bawah lagi. Muhaimin. Di atasnya, Mukmin. sampingnya, Salam. di ujung atas, Kudus. di bawahnya. Di bawahnya Ayo. Ar-Rahman. Ayo, di bawahnya ada seorang ayah Malik. duduk di atas sofa. Luar biasa. Kemudian di sampingnya, Rahim. ya, di sebelahnya, Rahman. Rahman. Masya Allah. Allah. Ayo Pak, diurutin lagi Pak dari atas, coba tes lagi dari atas ke bawah. Mulai nomor 9. Jabbar. Masya Allah. Oke, bawahnya, Aziz. Ya di sampingnya, mukmin. Sampingnya Muhaimin. ya, di atasnya, Mukmin. sampingnya, Salam. di atas ujung. Malik. Ayo. Kudus. Iya, iya. Sudah ya, di bawahnya kudus. Malik. Masya Allah. Sampingnya, Rahim. Rahman apa Rahim? Rahman yang pertama, Pak. Yang Ya. Rahim. Betul. Di sebelahnya, Rahim. Rahman. Oke. Nah. Sekarang kita random coba Pak Ihsan. Kalau saya tanya di situ ada handphone, maka ingat? Handphone Muhaimin. Masya Allah. Kalau di situ ada pintu, maka ingat? Assalamualaikum. Salam. Kalau di atasnya ada peta, maka ingat? Jabbar. Ada catur, maka ingat? Rahman. Rahim. Masya Allah, luar biasa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Insya Allah ya. Oke, Pak Deddy, siapa lagi? Boleh, siap. Biar dites semua nih satu-satu. Boleh. Ini sebelum ke sana, selamat datang Pak Taslim. Pak Taslim ini sudah Masya hadir, Allah. guru kita Pak Alhamdulillah. Taslim. Beliau adalah Waalaikumsalam. kreator juga. Masya Selamat datang Pak Amin. Taslim. Waalaikumsalam. Wah, Pak Taslim ini guru saya nih. Baik, Monggo. coba kita undang Bu Nur Hasanah. Ada Bu Nur Hasanah? Siap, Pak. Siap, Pak. Siap. Masya Yuk. Allah, silakan. Mulai dari nomor 1 dengan membayangkan saja ya, di belakang saya nggak ada apa-apa nih, kosong, nggak ada gambar, nggak ada suara, tapi ada clue yang memancing otak kanan langsung bereaksi. Nomor Siap 1 ya, Bu? Pak. Nomor Ya, 1, ya oke. Rahman ya Rahim, Pak. Ya Rahman ya Rahim dengan gambar anak yang sedang bercatur berdua. Kemudian, Ya. Terus yang kedua, langsung yang kedua, Pak. ya langsung kedua itu Rahman Rahim sudah. Di sampingnya ada, Ada Bapak yang sedang duduk di kursi ya Malik. di atasnya, Di atasnya yaitu ada figura ya Kudus. Masya Allah, di sebelahnya, Di sebelahnya itu pintu ya Pak ya. Ada pintu. betul, ada ibu mengucapkan,
Ya salam, salam Hmm. ya salam. Berarti ingat Asmaul Husna? Ya salam. Masya Allah. Di sampingnya, Ada cermin, Pak. kemudian kita ingat Asmaul Husna. Kalau nggak salah ya mukmin ya, Pak. Betul. Di bawahnya, di bawahnya. Bawahnya itu yaitu minjam HP gitu, HP ya, Betul, Pak. betul. Yaitu ya Maka hati kita akan ingat, Muhaimin. Masya Allah. Muhaimin. Di sampingnya, Di sampingnya itu yaitu ada apa ya? Kotak amal, betul. Maka ingat Asmaul Husna. yaitu ya Aziz. Masya Allah. Di atasnya, Di atasnya ada peta Jabar, Pak. maka ingat Asmaul Husna. Ya Jabar. Subhanallah. Hafal ya Bu, 1 menit 9 nama. Kalau 99 nama, cukup 10 menit Bu. Bawa kantongin pulang Bu sekarang. Ya Bu ya? Masya Insya Allah. Allah. Aduh, yang lain nih Pak Dedi, monggo Pak Dedi yang lain. Silakan volunteer aja, volunteer siapa yang Volunteer mau. aja, dites. yang mau aja, monggo. Silakan. Yanti, Pak. Pak Yanti, monggo Pak Yanti. Bu Silakan. Yanti, monggo. Ya, saya tes dari atas langsung Bu, atas ke bawah. Nomor 9, Ya Jabar. turun ke ya bawah. Latif. Jangan dinyanyiin Bu, kalau dinyanyiin nanti inget nada. Ibu ingetnya gambar. Jadi beda ya Bu, inget nada sama inget gambar. Kalau nada, salah nada dikit bingung. Tapi kalau udah gambar, clue-nya ada di otak, cepet nangkepnya. Kita mulai ya. Dari atas, saya cerita clue-nya aja. Ibu langsung jawab. Kalau di atas ada peta, maka ingat. Jabar. Ya Turun ke Jabar. bawah, ada Ya. kotak amal, maka ingat. Ya Aziz. Di sebelahnya ada handphone, maka ingat. Ya Muhaimin. Masya Allah. Di atasnya ada cermin, maka ingat. Ya Mukmin. Luar biasa. Sampingnya dikit lagi ada ketok pintu, maka ingat. Ya Salam. Masya Allah. Di ujung sana ada pigora, maka ingat. Ya Kudus. Subhanallah. Turun dikit bawah ada sofa, maka ingat. Ya Malik. Luar biasa. Ada catur, 2 orang anak, ingat. Ar-Rahman Ar-Rahim. Subhanallah. Akbar. Allahu Akbar. Oh, Alhamdulillah. Masya Allah. Yang lain, coba yang lain. Masya Allah. Oke. Ibu Sri Agustina. Ibu Sri. Oh, belum on, belum. Ya, Oh, baik. silakan monggo Bu, dicoba. Ini jadi belajar bermain tapi ada faedahnya nih Bu. Ya, baik. monggo. Saya dari atas apa dari bawah, Pak? Maunya Ibu enaknya dari mana? Saya tantang Ibu sekalian, bukan ke saya. Ibu Ya, maunya dari boleh. mana? Ya, Dua-duanya. Oh, dua-duanya. boleh. Dari Kalau bawah ke dari- atas, terus balik lagi ya Bu. Ya, Monggo. ya, Ya, yang main silakan. catur, ya Boleh. Rahman, ya Boleh. Rohim. Ya, siap. Kemudian Raja, ya Malik. Masya Kemudian Allah. Figura, Masjid Al-Qudus. Ah, Kemudian ibu-ibu buka pintu, ya Salam. Kemudian ya yang lagi bercermin, bersisir. Yang, kemudian yang 2 anak lagi main, ya Muhaimin. Masya Kemudian Kota Amal, Ah, ya Aziz. Dan Masya peta Jawa Allah. Barat, ya Jabar. Masya Allah, luar biasa. Alhamdulillah. Sekarang saya ambil clue 3 saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, Kalau ya. saya tanya di ujung ada pintu diketuk-ketuk, maka ingat, Ya Salam. Masya Allah. Di ujung sana ada peta, maka ingat. Ya Kudus. Ayo, di ujung sana. Peta ya Jabar. Saya nggak lihat. Kalau di paling pojok ada pigora, nah kalimatnya itu, pigora, Oh, ya. maka ingat. Oh, ya. Ya Kudus. Masya Allah. Kalau Ya. di pojok kanan ada catur, maka ingat. Ya Rahman, ya Rohim. Subhanallah, sudah hafal di 1 menit, Masya Allah. Insya Allah, amin. Ini ada yang request dari Ibu Ade Ubaidah. Bolehkah diulas ulang, saya terlambat gabung, bagaimana sahabat semua? Mau diulang lagi? Atau ada yang belum dites? Sudah dites? Ibu belum ya? Boleh. Sekali lagi ya Bu, dites ya. Bagus, Oke. bagus. Ya, gimana Pak? Silakan. Saya kira permintaan dari Bu itu bisa diulang secara sepintas saja nggak apa-apa. Jadi Boleh, siap. beliau bisa sama-sama belajar sebentar. Oke, siap. Baik, kita coba lagi ya. Yuk kita coba share lagi. Sudah kelihatan?
Sudah kelihatan? Sudah. Sudah. Nah, kita ulas lagi. Ceritanya kita itu ada di dalam sebuah ruangan. Ya. Dalam sebuah ruangan, ibu membayangkan itu ada beberapa komponen. Di situ ada anak kecil lagi bermain catur, ada bapak yang lagi duduk, ada figura, ada ibu-ibu yang buka pintu, ada kakak sedang bercermin, ada adiknya sedang bermain handphone. Di sini juga ada kotak amal, di atasnya ada peta. Nah, dari kumpulan ini kita akan bercerita. Nah, dari cerita itu akan menghasilkan sebuah daya nalar ingat yang luar biasa. Nah, memanfaatkan daya ingat ini menjadikan masukan ke hati kita untuk selalu mengingat. Clue itu menjadi asma-asma ya yang bisa menyambungkan hati kita kepada nama-nama Allah. Salah satunya begini. Ya. Jadi di dalam sebuah ruangan ada dua orang anak sedang bermain catur, keduanya saling kasih sayang. Ya, ada Abdurrahman dan Abdurrahim. Kalau ingat catur, ingat dua orang anak ini, maka hati kita akan selalu ingat Asmaul Husna, Ya Rahman, Ya Rahim. Di sebelahnya ada bapak-bapak atau seorang ayah duduk di atas sofa, bagaikan Raja Malik. Nah, ini ada mahkotanya. Raja Malik mengingatkan Asmaul Husna, Ya Malik. Di sebelahnya, di atas tembok ini ada figura. Kata kuncinya adalah figura. Clue-nya adalah figura. Figura gambar Masjid Kudus yang suci, putih, bersih. Ya, kalau ingat Menara Kudus, maka ingat Asmaul Husna, Ya Kudus. Di sebelahnya ada ibu membuka pintu, mengucapkan salam, Assalamualaikum. Mukanya berseri-seri, penuh kedamaian. Kata-kata salam mengingatkan kita akan Asmaul Husna, Ya Salam. Ya. Kemudian sebelahnya ada kakak ya sedang berkaca di depan muka ya di depan cermin ini. Jadi muka cermin jadikan satu clue. Mu-nya kita ambil, min-nya kita ambil. Jadi mukmin. Kalau ingat kaca, ingat kakak lagi bercermin, maka ingat mukmin. Maka ingat Asmaul Husna, Ya Mukmin. Di bawahnya ada seorang adik ini mengatakan, Kak, ini HP-mu. Hai, minjam ya, akan aku awasi dan aku jaga, Kak. Kata-kata HP-mu, hai minjam, clue-nya itu kita gabungkan jadi satu. Jadi asma Allah namanya Ya Muhaimin. Maka ingat Asmaul Husna, Ya Muhaimin. Nah, gampang ya. Kemudian di sebelahnya ada apa ini? Kotak amal, aset zis, zakat, infak, sedekah. Kita singkat. Kalau ingat aset zis, maka ingat aziz. Maka hati kita akan ingat Asmaul Husna, Ya Aziz. Kemudian di atasnya ada figur, ada peta Jawa Barat yang perkasa. Kalau ingat peta, maka ingat Jawa Barat. Jawa Barat disingkat Jabar. Maka hati kita akan ingat Asmaul Husna, Ya Jabar. Kira-kira begitu, Bu. Ibu Aida, sudah hafal? Bu Ade langsung dites, Pak Agus. Langsung dites, monggo. Siap. Ayo. Bu Ade. Nomor 1. Man. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Oke. Oke. Sebelahnya? Ayo. Ada seorang ayah duduk di atas sofa, bagaikan Raja Malik. Ingat Malik, maka ayo sinyalnya nggak muncul. Aduh, sudah? Mana ini? Ibunya mana ini? Boleh saya dulu? Oh, Boleh. silakan. Silakan, ayo. Ulangi lagi. Ya. Oke. Ya Rahman, Ya Rahim. Rahman Rahim. Di sebelahnya? Ya Malik. Atasnya? Ya Kudus. Sampingnya? Ya Salam. Oke. Terus? Ya apa ini? Ayo. Ya Muhaimin.
Ayo, muka cermin. Muknya kita ya, ambil, mukmin. minnya. Alhamdulillah. Ya mukmin. Oke. Kemudian ingat handphone. Ya Muhaimin. Masya Allah. Sampingnya. Ya Aziz. Luar biasa. Di atasnya. Jabar. Masya Allah. Sekarang dari atas ke bawah. Nomor 9. Ya Jabar. Turun ke bawah. Ya Aziz. Turun sampingnya. Ya Muhaimin. Masya Allah. Di atasnya. Di atasnya ya Salam. Ayo. Muka Ya cermin. Mukmin. Ya Mukmin. Masya Allah. Kemudian di sampingnya ada pintu. Nggak kelihatan gambarnya. Ya Salam. Sengaja gambarnya nggak kelihatan. Ya Salam. Masya Allah. Di atasnya sana ujung tembok ada pigora. Ya Kudus. Masya Allah. Turun ke bawah. Ya Malik. Masya Allah. Ada 2 orang anak. Ya Rahman, ya Rahim. Masya Allah. Luar biasa. Hafal ya. Nah, sengaja saya tutup. Kalau ada gambarnya, gampang. Nah, ini nggak ada gambarnya tuh. Ya. Oke. Masya Allah. Sudah ada yang lagi? Nah, ini kita tes lagi. Satu. Tadi ibunya mana? Ini nggak ada Ya gambar. Rahman, ya Rahim. Oke. Terus? Ayo. Nomor 3. Nomor 3, ya Malik. Nomor 4. Ya Kudus. Ayo. Benar apa salah? Benar. Yakin? Benar apa salah? Yakin, pasti Alhamdulillah. Langsung. Ya Salam. Masya Allah. Di bawahnya, sampingnya? Ya Mukmin. Benar apa salah? Ya Mukmin. Benar apa salah? Ayo. Benar apa Benar, salah? ya Mukmin cermin kan? Yakin? Yakin. Masya Allah, luar biasa. Turun ke bawah. Ya Muhaimin, pinjam HP. Masya Allah. Sampingnya. Ya Aziz. Masya Allah. Benar. Yakin? Yakin. Serius? Serius. Luar biasa. Di atasnya. Ya Jabar. Wah, ini mau udah hafal nih satu menit. Masya Allah. Ada lagi? Subhanallah. Alhamdulillah. Asik. Wala ilaha illallah. Sudah cukup? Cukup, lanjut kedua. Ini gimana nih? Gimana mohon advice-nya nih dari guru saya nih. Pak Ustadz Taslim, monggo. Barangkali ada masukan. Ini saran dari beliau nih. Gimana Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah bagus banget. Masya Allah. Bagus banget. Alhamdulillah. Ada yang supaya clue-nya lebih singkat. Boleh dicatat juga, ibu-ibu, nanti juga ada bukunya. Kalau dicatat begini, jadi yang pertama, clue pertama itu 2 anak bermain, saling kasih sayang. Namanya Abdurrahman, Abdurrahim. Nah, catat nih, ilmu bagus ini. Monggo Bapak Ibu boleh dicatat. Jadi langsung, 2 anak bermain, namanya Abdurrahman, Abdurrahim. Saling kasih sayang. Udah gitu, jadi nggak usah panjang ke main catur, apa-apa nggak. Terus langsung, seorang ayah duduk bagaikan Raja Malik. Nah, jadi langsung diingat Raja Malik. Ingat Raja, ingat Malik. Bahwa Al-Malik artinya Maharaja, Maha Penguasa. Di atasnya figura ya, Masjid Kudus. Nah, langsung ingat Masjid Kudus. Oh ya, Kudus. Suci, bersih. Ibu mengucapkan salam. Jadi langsung singkat. Nggak panjang. Ingat ibu, ingat salam. Ingat ayah, ingat Raja Malik. Kakak melihat muka dalam cermin, muka cermin, muka cermin, langsung ingat ya mukmin. Nah, adik megang handphone mengatakan, Kak, ini HP-mu, hai minjam ya, kata-kata HP-mu, hai minjam, HP-mu, hai minjam, langsung muhaimin. Nah, terus di sebelahnya ada kotak amal, aset ZIS. Nah, ZIS-nya tadi, karena ZIS-nya orang Bekasi, jadi untuk mengcover, menutupi kebutuhan ya
pendistribusiannya dipusatkan ke Jawa Barat. Jawa Barat. Oh, ingat peta Jabar. Jabar itu bisa artinya menaklukkan, bisa diartikan mengcover, menutupi. Nah, untuk next-nya sekarang Pak Ustadz Agus dulu. Oke. Kapan-kapan sharing saya. Siap, Sudah bagus. Ini nih. Gimana? Bukunya ini. Masya Allah ya, bagi Bapak Ibu, sahabat semua, nih kita sudah punya bukunya Asmaul Husna ya. Jadi nanti kalau mau beli alat peraganya, monggo menghubungi Ustadz Taslim. Beliau. Jangan. Monggo nanti bisa didiskusikan. Ya, jadi gambarnya sama. Gambarnya sama. Ada ya. gambarnya. Masya Allah. Persis. Sama Gambarnya persis. Terus ada kata-katanya. Ya. Jadi bisa ngajar ke orang lain. Simple. Nah, ilmu yang berkah itu kalau yang ngajar seperti Ustadz Agus nih. Nah, pahala jariahnya itu dari Ustadz Taslim nih. Beliau duduk manis, multi level, pahalanya menyebar luar biasa. Nah, nanti harapan kita juga Bapak Ibu yang hadir bisa menyebarkan ini semua. Jadi semuanya mendapatkan keberkahannya. Dan insya Allah barokah karena ini simple, mudah, dan nggak perlu ribet-ribet. Cuman ya berbasiskan multimedia. Ini aja jadi kemampuan saya mengaplikasikan daripada ide-ide daripada Ustadz Taslim. Oke, kita lanjut atau mungkin ada yang mau bertanya dengan guru kita langsung, Pak. Ya gimana waktunya ya? Waktunya kayaknya. Udah gak berasa ya. Lanjut aja ya. Ini kayaknya langsung video nih, waktunya udah nggak memuatkan nih, nggak muat nih ya. Baik, kita langsung video saja. Oke. Oke, siap-siap Bapak Ibu, Pak sahabat semua. Yuk kita langsung menginjak ke bab 2. Bab 2 saya cerita sekilas dulu. Bentar. Ya, setelah bab pertama di dalam ruangan, kita keluar dari ruangan, ya, di depan samping rumah kita ada taman, ya, kita akan menghafal 10 sampai 19, artinya kita ngantongin nama lagi sekitar 10 nama. Berarti tadi kalau udah 9 ditambah 10 luar biasa. 19 nama Asmaul Husna cukup 2 menit saja. Nah, ini gambarnya ya, sama ceritanya. Tapi kalau saya cerita kayaknya waktunya nggak cukup nih. Iya, betul. Langsung video saja ya. Ya. Nah, ini nanti sama, nanti gampang ada bukunya. Nah, kita langsung ke video. Oh, sorry. Oh, ini. Perhatikan Bapak Ibu. Nah. Gak ada suara, Gus. Gak ada suara? Gak ada suara. Oh, sebentar. Gak ada suara ya? Oke, saya keluar dulu. Oke. Gak ada suara. Oh iya, sorry. Mutakbir dengan baju. Kita lanjutkan perjalanan. Kita keluar dari rumah. Sudah. Di depan ada taman yang indah. Mari kita fokus. Yang pertama, di bawah lampu seorang tamu takbir dengan baju kebesaran. Kata-kata tamu takbir mengingatkan kita asma Allah ya mutakabbir. Tamunya berjalan mondar-mandir atau bolak-balik di pinggir kolam. Ingin menciptakan kolam yang lebih bagus. Kata-kata bolak-balik mengingatkan kita asma ya Khaliq, sang pencipta. Di sebelahnya ibu menata bunga seperti pasukan berbaris. Kata baris mengingatkan kita ya bari. Lalu ada musola untuk musafir, membentuk taman lebih indah. Kata musola musafir mengingatkan asma Allah ya musawwir.
Musafir lewat gerbang seperti goa. Pamit, minta maaf untuk pergi jauh. Pergi jauh dalam bahasa Inggris go far. Ingat goa, ingat go far. Mengingatkan asma Allah ya Ghaffar. Di tengah taman ada pohon yang kokoh sampai ke akarnya, mengingatkan asma ya Qahar. Di bawah pohon ada seorang kakek membagikan uang. Kita melihat mengatakan, wah abah bagi-bagi duit. Inilah anugerah ilahi. Kata wah abah mengingatkan asmaul husna ya Wahhab. Anak-anak yatim yang menerima uang mengatakan alhamdulillah ya Razzaq, mengingatkan kita asma Allah ya Razzaq. Karena di bulan Ramadan dengar azan maghrib, anak-anak berebut membuka laci sampai kuncinya patah. Kata patah mengingatkan kita asma Allah ya Fatah. Anak-anak selesai makan dan minum, cuci tangan di wastafel. Mereka mengetahui airnya melimpah. Kata-kata air melimpah mengingatkan kita asma Allah ya Alim, yang maha mengetahui. Sudah cukup hafal? Atau perlu diulang sekali lagi? Ulang. Ulang lagi, boleh, siap. Perhatikan, kita fokus. Ingat, di sini ada gambar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, jadi arah berlawanan jarum jam. Tetap kita mulai dari depan sini. Ya, kita mulai lagi, fokus, dengarkan, perhatikan, gambarnya diingat. Nanti ada clue-nya. Kita ingat clue-nya saja. Di sini ada tamu takbir ya, tamu takbir. Di sini bolak-balik clue-nya. Ini ada barisan. Di sini ada musola sama musafir. Musawir digabung. Kemudian di sini ada goa ya. Goa dan pergi jauh, gopar ya. Kemudian di sini ada pohon kokoh akarnya, kohar. Di sini ada kakek-kakek, Wahab. Kemudian ya Rozak, anak mengucapkan alhamdulillah ya Rozak, ini anak yatim. Kemudian di sini ada kuncinya patah ya. Kemudian di sini ada wastafel. Yuk kita ikutin lagi. Fokus, satu gambar, satu nama. Kita lanjutkan perjalanan. Kita keluar dari rumah. Di depan ada taman yang indah. Mari kita fokus. Yang pertama, di bawah lampu seorang tamu takbir dengan baju kebesaran. Kata-kata tamu takbir mengingatkan kita asma Allah ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir. Ya Mutakabbir. Tamunya berjalan mondar-mandir atau bolak-balik di pinggir kolam. Ingin menciptakan kolam yang lebih bagus. Kata-kata bolak-balik mengingatkan kita asma ya Khaliq, sang pencipta. Di sebelahnya ibu menata bunga seperti pasukan berbaris. Kata baris mengingatkan kita ya Bari. Lalu ada musola untuk musafir, membentuk taman lebih indah. Kata musola musafir mengingatkan asma Allah ya Musawwir. Musafir lewat gerbang seperti goa. Pamit, minta maaf untuk pergi jauh. Pergi jauh dalam bahasa Inggris go far. Ingat goa, ingat go far. Mengingatkan asma Allah ya Ghaffar. Ya Ghaffar. Di tengah taman ada pohon yang kokoh sampai ke akarnya, mengingatkan asma ya Qahar. Di bawah pohon ada seorang kakek membagikan uang.
kita melihat mengatakan, wah Abah bagi-bagi duit. Inilah anugerah ilahi. Kata wah Abah mengingatkan Asmaul Husna. Ya Wahhab. Anak-anak yatim yang menerima uang mengatakan Alhamdulillah ya Razzaq, mengingatkan kita asma Allah ya Razzaq. Karena di bulan Ramadan dengar azan maghrib, anak-anak berebut membuka laci sampai kuncinya patah. Kata patah mengingatkan kita asma Allah ya Fattah. Anak-anak selesai makan dan minum, cuci tangan di wastafel. Mereka mengetahui airnya melimpah. Kata-kata air melimpah mengingatkan kita asma Allah ya Alim, yang maha mengetahui. Masya Allah. Sudah cukup Bapak Ibu? Kita langsung tes? Cukup? Ya. Oke. Kita tes coba. Yuk. Kita langsung tes. Nah, kita coba. Nah, Kita lanjut. kita mulai fokus. Bab kedua, taman. Ya. Nomor 10, di depan gerbang ada tamu. Ya, mutakabir. Kemudian tamunya bolak-balik. Ya. Masya Allah. Balik. Di belakangnya ada ibu menata bunga seperti barisan. Ya Bari. Masya Allah. Balik. Di sampingnya ada musola, Dan musafir. musafir. Ya musawir. Ya musawir. Kemudian ada goa. Ya Gofar, gopar. Ya gopar. Di Dia samping paham. goa ada pohon. Ya kohar. Kuat sampai ke akar. Di Ya bawahnya ada kakek-kakek. Ya wahab. Masya Allah, ya Wahab. Kemudian depannya kakek ada anak yatim. Ya Terima Rojak. kasih ya Razak. Ya Rozak, Masya Terima Allah. kasih. Di sampingnya ada kunci patah. Ya Patah. Ya Fatah. Masya Allah. Di depannya ada wastafel. Yang airnya mengalir. Ya Alim. Ya Alim, Masya Allah, luar biasa. Yuk, kita dibalik dari nomor 19 ke 10. Nomor 19, Ya Alim. turun ke bawah. Ya Ya Rozak. Ayo. Ya Rozak, Ya Rozak. Ya Fattah, Ya Fatah. Ya Rozak, 16. Ya Wahab, Ya Wahab. Oke, terus? Ya Kohar, Kohar. Oke. Ya Gofar, Oke. Ya Gopar. Ya Ya Musyawir, Musawir. Ya Ya Bari. Iya. Ya Bari. Ya Ya Kholik, Holik. Olik. Ya Mutakabir. Mantap kabir, luar biasa. Masya Allah. Sekarang kita blank. Saya akan... Nah, ini nggak ada apa-apa nih Bapak Ibu sekalian. Ya, kita coba tes, nggak ada gambar, nggak ada gelap semuanya ya. Kalau saya tanya clue-nya saja langsung jawab. Kalau di sana ada wastafel, maka ingat. Ya Alim, Luar biasa. Kalau di pojok sana ada goa, maka ingat. Ya Gofar, Luar biasa. Kalau di sebelahnya ada kakek-kakek, maka ingat. Ya Ya Wahab. Wahab, Masya Allah. Kalau di depan gerbang ada tamu, maka ingat. Ya Mutakabir, Ya mutakabir, Masya Allah. Mutakabir, Kalau ya, di ujung sana ada musola, Ya Musyawir, ya musawir, Masya Allah. Masya Allah ya. Oke, ada yang mau tes? Monggo. Masya Bu Allah. Yanti. Mana Pak Dede yang mau coba? Itu yang bilang saya kayak Bu Yanti tuh. Bu Yanti ya, hafal ya. Oke Bu Yanti, mulai dari nomor 10 sampai 19. Monggo. Ini kok saya jadi keluar sebentar. Hmm. Saya dites. Ya mutakabir. Ya Langsung ya Pak. Silakan Bu Yanti. Mana Nggak Bu usah Yanti? dinyanyiin, Sudah? Bu Yanti. Nggak usah dinyanyiin. Ada langsung ya, langsung. Langsung, kalau dinyanyiin gini Bu, kelemahannya Bingung. menyanyi itu, kalau nadanya lupa, jadi lupa Bu. Iya, Oke. bingung. Ya, bingung.
Nah, sekarang tadi dengan gambar tadi, ini nggak ada apa-apa, blank. Ibu coba saya sebut clue saja ya. Ya, siap. Di dalam sebuah taman ada 9 nama yang harus dikantongi bawa pulang. Hafal 10 nama. Ya. Kalau di sana saya sebut ada seorang kakek-kakek, maka ingat. Ya Wahab. Masya Allah. Kalau di ujung sana ada goa, maka ingat. Ya Wafar. Luar biasa. Kalau di depannya ada kunci, maka ingat. Fattah. Masya Allah. Kalau di depannya lagi ada gerbang, ada tamu, maka ingat. Ya Mustakabir. Masya Allah. Kalau di ujung sana ada barisan bunga, maka ingat. Ya Bari. Masya Allah. Kalau di sampingnya ada kolam, maka ingat. Ya Kohar. Ayo. Tamunya berjalan bolak-balik, maka ingat. Holik, ya holik. Masya Allah. Kalau di sana ada anak yatim, terima amplop, maka ingat. Ya Rozak. Luar biasa. Nah, sekarang Ibu urutkan. Dari pertama sampai nomor terakhir. Ya, coba. Ya Mutakabir. Ya mutakabir, sorry. Ya mutakabir. Ya Mutakabir. Ya Khalik. Ya Bari. Ya Musawir. Ya Gofar. Ya Kohar. Ya Wahab. Ya Rozak. Ya Fattah. Ali. Masya Allah, subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Tapi Ibu nggak nyontek kan ya? Nyontek kan nih? Nggak nyontek. Puasa, Pak. Masya Allah. Ayo yang lain, siapa lagi? Ini luar biasa, ini waktunya sayang. Bu Sri Agustina tuh. Iya, yang Bu Sri mana Ibu Sri? Bu Sri. Bu Sri. Iya, Bu Sri, monggo. Ayo, Bu Sri. Iya boleh, nggak apa-apa, namanya belajar. Ya. Saya tantang dari nomor atas ke bawah. Ayo. Kalau ingat wastafel, maka ingat. Ya Alim. Ke sampingnya dikit, ada kunci, maka ingat. Ya Fattah. Masya Allah. Ke sampingnya lagi dikit, ada anak yatim, maka ingat. Ya Rozak. Masya Allah. Ujungnya lagi depannya ada kakek-kakek, maka ingat. Ya Wahab. Masya Allah. Di belakangnya ada pohon, maka ingat. Ya Kohar. Subhanallah. Sampingnya ada goa, maka ingat. Ya Gofar. Samping goa ada musola, maka ingat. Ya Musawir. Subhanallah. Di bawahnya ada bunga, maka ingat. Ya Bari. Masya Allah. Depannya ada kolam, maka ingat. Ya Holik. Subhanallah. Di gerbang ada apa itu di sana? Tamu. Maka ingat. Mutakabir. Allah. Akbar. 10 menit 10 menit hafal 99 nama insya Allah. Aduh. Masya Allah. Baru lupa lagi. Kenapa Bu masih lupa lagi? Iya. Nanti ini review lagi. Ibu harus dimatangkan fokus. Insya Allah awet Bu. Besok bangun tidur, Ibu coba lagi masih ingat. Itu bedanya gambar Bu sama nada beda. Jadi Ibu besok bangun pagi langsung ingat lagi. Insya Allah nggak hilang. Nah, yang lain yang mana nih? Yang lain lagi, monggo. Yang belum pernah. Yang belum pernah. Ibu Nur Hasanah, sudah? Sudah, tapi nggak apa-apa, Pak. Oh, yang lain lagi, yang belum. Ibu udah 2 ya? Ibu udah 2 ya? 1, Pak. 1 bab. Mau dites, Gus. Mau dites, monggo. Bab 2 ya. Ibu, sekarang mulai Ibu dari 1 sampai yang paling ujung. Bab 2 di taman. Coba, Bu. Mulai 1, Pak. Dari 10. Nanti kita random. Nanti terakhir saya akan random. 19 nanti saya random. Ini Ibu khusus untuk bab 2 taman. Dari nomor 10 ke atas, monggo. Dari bawah, dari atas, Pak. Dari bawah, dari bawah. Dari bawah ya, waduh, saya agak berpikir nih. Di depan gerbang ada tamu takbir, maka ingat. Ya mutakabir. Subhanallah. Di sampingnya ada tamu berjalan bolak-balik, maka ingat. Ya Holik. Luar biasa. Di ujung sana ada barisan bunga, maka ingat. Ibu-ibu itu ya Bari. Iya, Masya Allah. Di sebelahnya ada musola, maka ingat. Musawir. Subhanallah. Sebelahnya ada goa, maka ingat.
Ya Gopar. Masya Allah. Sampingnya lagi dikit ada pohon, maka ingat. Pohon kokoh ya Kohar. Masya Allah. Depan lagi ada kakek-kakek, maka ingat. Kakek, wah kakek ya. Ya Wahab. Ya Masya Wahab. Allah. Sampingnya lagi ada anak yatim, maka ingat. Alhamdulillah ya Rojak. Ya Rojak, subhanallah. Sampingnya lagi berebut kunci, maka ingat. Ya Patah. Masya Allah. Depannya lagi ada wastafel, maka ingat. Yang tumpah itu ya Alim. Masya Allah, subhanallah. Luar biasa, Ibu Nur Hasanah. Ada lagi yang belum? Bapak-bapak nih. Bapak-bapak mana nih bapaknya nih? Kalau sudah semua, saya akan ambil 19 nama nih. Ayo, 2 bab saya gabung jadi 1, saya kasih pertanyaan random, bisa jawab nggak? Ya, setuju nggak Bu? 19 nama loh, 19 nama nih. Udah semua nih, udah semua. Apa ada yang masih pengen dites? Ada yang mau dites lagi? Boleh. Halo, Ibu Yanti? Boleh, Pak. Ibu Yanti? Boleh, nggak apa-apa. Boleh, monggo. Ibu Yanti, bab 1 sudah, bab 2 sudah atau belum? Sudah. Berarti yang belum siapa nih? Pak Hasan. Pak Hasan belum? Pak Ahmad Ihsan? Oke. Oke, kalau nggak ada berarti udah semua ya. Sekarang saya coba Ibu berebut jawaban. Saya akan tes dari nomor 1 sampai nomor 19. Namanya saya akan ambil secara random, secara acak. Maka otak kanan Ibu masih mereview dengan cepat atau tidak. Kalau kita fokus, insya Allah langsung bisa cepat jawab. Siap, Bu? Bapak Ibu sudah siap? Dari video pertama, video kedua. Yuk kita mulai, kita fokus. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya bertanya di sana ada handphone, maka ingat. Ya Muhaimin. Luar biasa. Kalau di sana saya bicara ada pohon, maka ingat. Ya Kohar. Luar biasa. Kalau di sana saya tanya ada tamu, maka ingat. Ya Mutakabir. Luar biasa. Kalau di sana saya tanya ada pintu, maka ingat. Ya Salam. Masya Allah. Di sana saya tanya ada figura, maka ingat. Ya Kudus. Yo, ada figura maka ingat. Ya Kudus. Ya Kudus. Kalau ada peta maka ingat. Ya Jabar. Subhanallah. Kalau di sana ada kakek-kakek maka ingat. Ya Wahab. Kalau di sana ada gua maka ingat. Ya Gofar. Subhanallah. Ini 19 sudah bisa dibawa pulang nih Pak Dede. Luar biasa. Itulah kira-kira ini sharing kita kali ini, Bapak Ibu sekalian, para sahabat. Nanti untuk sesi berikutnya, oh ya, review dulu dari Ustadz saya. Monggo Ustadz Taslim, barangkali ada yang perlu ditambahkan. Ya. Tadi itu clue-nya diganti. Yang ada tamu atau jalan bolak-balik, langsung aja diganti nama. Oh gitu, siap. Ada kolam yang membuat namanya Abdul Kholik. Namanya Abdul Kholik yang membuat kolam. Iya. Siap. Itu nanti rekamannya dirubah nanti. Oke, nanti kita syuting lagi berarti ya. Iya, fisik nggak usah. Nggak usah syuting lagi. Audionya aja langsung diganti. Siap. Ya, diganti. Yeah. Nanti diproduksi lagi fisiknya. Insya Allah. Siap. Moga barangkali dari sahabat, teman, bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, barangkali ada sharing-sharing yang kita bisa sharingkan. Moga mumpung ada guru kita, Ustadz Taslim, boleh bisa diskusi. Monggo kita kasih kesempatan ya Pak Dedi ya. Berapa menit Pak Dedi? Betul, silakan. Kita nanti sebentar lagi mau zuhur tuh. Kita kasih waktu 10 menit. 10 menit kita buka respon kira-kira tanggapan dari Bapak Ibu mengikuti sesi yang 2 slide ini seperti apa tanggapannya. Silakan. Bagus banget.
Bagus, Bu Baik. Sesti. Bagus banget, Pak Dedi, Pak Agus, Nggih, Bu Pak Alhamdulillah. Sesti. Taslim. Terima Saya kasih. senang banget karena memang ini sebetulnya keinginan saya udah Masya lama ya Masya pengen Allah. hafal Kita Asmaul silaturahmi ya Bu Husna. nanti ya Bu. Masya Iya, Allah. insya Allah Pak. Semoga Bu. Nggih. Terima kasih. J. Sama-sama. Sama-sama. Baik, Pak. J, gimana? Bu Nur Bu Hasanah. Nur Hasanah, monggo. Terima kasih, Pak. Tapi maksudnya memang kita sih kalau pada saat begini gampang. Tapi kalau usia sudah begini kadang-kadang suka lupa juga, Pak. Seperti itu bagaimana biar tidak lupa. Berarti normal, Bu. Berarti normal. Tapi gini, Bu, prinsipnya kalau kita sering buka, kita sering baca, dan yang paling penting adalah sering mengamalkan. Insya Allah awet, Bu. Kayak kita makan 3 kali sehari. Kira-kira Ibu pernah lupa nggak makan Bu sehari 3 kali, Bu? Lapar, Pak, soalnya. Ya, kira-kira gitu, Bu. Kalau kita setiap hari melakukan, mengamalkan, insya Allah, Bu, dengan izin Ya. Allah. Bisnis. Kalau boleh sharing, Boleh, monggo. Ustaz Agus. Nggih, monggo. Jadi begini, yang pertama kita niat bahwa kita kepingin lebih dekat dengan Allah. Niatnya. Betul. Yang kedua, jangan pernah suuzon, karena apa yang prasangka kita itu yang di-ACC oleh Allah. Jadi kita prasangka, pokoknya semua yang punya ilmu Allah, yang ngasih kecerdasan Allah, nggak bakal lupa. Insya Allah, karena itu tipnya tuh. Yang ketiga tadi sesuai Ustadz Agus, harus diajarkan ke orang lain. Itu cepat banget. Paling nggak ke anak, cucu, iya, benar banget itu. tangga. Ya, ini juga saya dalam rangka juga itu mengamalkan dan membuat daya ingat biar nggak cepat lupa lagi, kan gitu ya Ustadz ya. Iya. Kalau saya diamkan sendiri ya lama-lama lupa juga, harus disampaikan ke saudara-saudara kita yang lain. Pak Agus, Pak Dedi. Monggo Ibu Sri. Silakan. Ya, terima kasih. Pertama, tentu terima kasih luar biasa. Seumur segini dari dulu cita-citanya pengen banget hafal. Pernah menghafal sampai berapa, lupa lagi. Lupa lagi. Lupa terus ya. Dan selalu niat, katanya kalau yang penting niat dulu. Walaupun kadang-kadang harus dipaksa. Ya, ini memang kebetulan memang karena situasinya begini, memang Allah itu memberikan jalan ketemu di forum ini. Nah, yang saya ingin tanyakan tadi katanya ada semacam buku ya. Itu bagaimana kita bisa memperolehnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah katakanlah forum seperti ini setelah kita nanti insya Allah nih berandai-andai insya Allah dan bercita-cita bisa hafal sampai ke 99 nama Allah, apakah kemudian nanti kita bisa dapat pendalaman mengkaji setiap nama-nama itu, maknanya, terus pengamalannya, misalnya supaya forum silaturahmi ini bisa berlanjut. Kira-kira itu pertanyaan saya. Terima kasih. Nggih, monggo Pak Dedi. Baik, Bu Sri Agustina. Jadi insya Allah nanti kita sudah punya grup. Ibu jangan keluar dari grup itu, Bu. Nanti kita akan share bagaimana kemudian mendapatkan buku yang Ibu inginkan. Nanti kita akan share di grup. Nah, selanjutnya juga nanti insya Allah kita ada guru kita, Pak Dr. Taslim. Kita akan coba nanti masuk ke masing-masing nama Asmaul Husna gitu ya. Sehingga nanti ketika kita bilang ya Bari itu langsung tahu, oh Bari itu artinya apa. Nanti ada metode juga. Terus yang Ghafar artinya apa nih Ghafar? Insya Allah nanti setelah sesi 10 slide kita selesaikan gitu, insya Allah selanjutnya adalah kita pendalaman, karena yang dikatakan oleh Ustaz Taslim adalah bagaimana kemudian kita berniat mendekatkan diri kepada Allah melalui asma-asmanya beliau. Gitu ya Bu Sri ya. Nanti kita share di grup. Ya, alhamdulillah, terima kasih. Insya Allah dimudahkan. Insya Allah dimudahkan. Ya, makasih Pak Dedi, Pak Agus, Pak Taslim, Pak Ustadz maksud saya. Insya Allah. Saya bukan Ustadz, Ibu Sri. Iya Bu, sama aja Bu. Ini guru saya nih, beliau nih. Pak Ustadz Agus, jangan dokter dong. Kenalnya itu bukan begitu, Pak Ustadz. Ya, jadi dipanggilnya ini aja.
ada yang manggil UT. Waduh. Asal jangan dipanggil Suheng ya. Kan dulu suka baca buku apa Kopingho. Betul Bu, makanya dipanggilnya Jita Taslim bukan Juta Taslim. Jangan sampai Juta Taslim. Insya Allah Bu, insya Allah. Ya, Jadi ketika ini contoh. Ketika kita nanti di jalan melihat pohon yang indah, di pagar-pagar di rumah orang melihat pohon indah, langsung ingat, ya Allah ya Badi, Engkau yang maha indah. Engkau yang maha mencipta keindahan. Engkau yang mencintai keindahan. Nah, jadi kita pun semuanya dandan pakaian, niat sunatullah karena supaya kita itu terlihat rapi dan baik. Nah, melihat polisi di pinggir jalan, bukan takut ditilang, tapi langsung ingat, ya Allah, ya Wakil. Dia karena bertanggung jawab untuk menertibkan lalu lintas. Jadi ketika melihat pohon, melihat bangunan yang tinggi menjulang, ingat Al-Ali yang maha tinggi. Melihat gedung yang megah, kita langsung ingat Allah ya Azim. Jadi insya Allah apapun yang kita lihat, bukan kita takjub dengan bangunan, dengan kondisi duniawi, tapi kita langsung ingat, ya Allah, semuanya yang kita lihat nanti insya Allah mewakili Asmaul Husna. Masya Allah. Luar biasa. Nah, itu kisi-kisinya dari Ustadz Taslim ini, Muslim. Oke, Pak Didi, monggo. Ada yang mau bertanya lagi, monggo, silakan. Silakan, Bapak Ibu. Tinggal 5 menit lagi. Kita buka respon ataupun tanggapan ataupun mungkin saran, silakan. Sudah cukup baik, Pak. Cukup baik ya. Pak Ahmad Ihsan. Yes. Gak ada, Bapak Ibu sekalian? Pak. Cukup, Pak. Cukup ya, baik. Terima kasih, kita sudah hampir 1,5 jam berada di forum ini. Insya Allah ini menjadi taman-taman surganya Allah, gitu ya. Amin, insya Allah. Insya Allah. Dan siapapun yang nanti akan keluar dari taman surganya Allah, insya Allah akan diampuni semua dosa-dosanya. Hadisnya seperti itu. Amin. Bapak Ibu sekalian, insya Allah nanti kita akan lanjutkan di sesi berikutnya, tetapi khusus untuk yang benar-benar serius, tadi yang dikatakan oleh Ustadz Taslim itu pengen mendekatkan diri sama Allah melalui asma-asmanya Allah. Nanti ke depan juga kita akan informasikan gitu ya, bagaimana mendapatkan bukunya. Insya Allah nanti kita akan sharing di di grup gitu ya, di grup WA, bagaimana kemudian kita bisa masuk akses yang sesi slide ketiga sampai dengan sesi slide ke-10 kita jadiin satu aja mungkin Pak Agus ya. Boleh, monggo, silakan. Habis itu kita nanti buka sesi yang tadi pendalaman betul. Asmaul Husna. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan, dan insya Allah ini semata-mata sebagai keinginan kita, niat kita untuk sama-sama mengenal Allah. Insya Allah dimudahkan semuanya, dan ini menjadi amalan soleh kita semuanya. Amin. Mohon maaf lahir dan batin, kita akhiri dengan bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau ngobrol-ngobrol, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak semua. Assalamualaikum. Siap. Yuk, yang mau ngobrol-ngobrol santai, monggo silakan, nggak apa-apa. Ya Pak Didi, mau dilanjut ngobrol santainya atau gimana? Boleh. Yo Pak Taslim, gimana monggo? Yang lain Saya mungkin kita monggo yang lain silakan. Ya, ini kita terima kasih. Barakallah. Sama-sama Ibu. Silakan Ibu. Ini yang mau Jumatan, Bu.
Imam saya zona merah ini Ustaz, bingung. Muadzinnya Aduh. Halo, Akbar. Saya makmum aja. Makmum di rumah ya. Masya Allah. Nanti kita lanjut aja, buka lagi di ruang meeting yang baru ya, Ustadz Taslim, kalau nanti waktunya luang ya. Ya, kita tutup. Ya, Pak Ahmad Ihsan, kita tutup ya yang forum ini ya. Monggo. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.